Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Silsilatul fawaid adz-dzahabiyyah, risalah qasirah nomor 74. Ancaman bagi para pengurang timbangan. Saudaraku, semoga Allah senantiasa merahmati kita. Al-mutaffif adalah orang yang mengurangi takaran ataupun timbangan. Ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka dengan sebutan wail. Dia adalah nama satu lembah di neraka jahanam. Begitulah sebagian mufassirin berpendapat. Walaupun pendapat yang lain maknanya adalah kecelakaan dan kebinasaan. Dan itu pendapat yang umum ataupun pendapat yang dirajihkan oleh sebagian mereka. Jika kita menakar atau menimbang untuk diri kita, seharusnya kita pun berbuat adil. Jadi ayat ini mengingatkan bagi mereka yang menakar dan menimbang untuk dirinya supaya dipenuhi, tapi jika untuk orang lain maka dia kurangi. Saudaraku, Nabi Syuaib alaihissalam memiliki mad'u yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang. Bukankah Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Nabi Syuaib adalah nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada orang-orang Madian. Dia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tak ada ilah yang layak kalian sembah kecuali Dia. Jangan kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan baik, dan aku takut kalian ditimpa oleh azab yang mengelilingi atau azab yang membinasakan. Saudaraku, ketika Allah SWT mengingatkan baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin, sesungguhnya laba dari Allah lebih baik bagi kalian jika kalian beriman. Satu orang dapat laba hasil dari curang, dia tidak dalam keadaan berkah, atau bahkan dia mengundang azab dari langit. Dan orang-orang Madian menolak dakwah Nabi Syuaib, akhirnya mereka dibinasakan. Saudaraku, kecelakaan dan kebinasaan bagi orang yang berbuat curang, jika menimbang dia kurangi, dan juga jika menakar dia pun dia curangi. Idba'u 'alan nasi bil kaili awil wazni yunqisunahu. Mereka menguranginya. Maka ancaman kebinasaan bagi orang yang berbisnis dengan kedustaan. Jika menimbang barang harus dengan adil, demikian juga ketika seorang menimbang kehormatan orang lain juga harus adil. Maka dari itu Ibnu Qayyim menyebutkan demikian. Menimbang kehormatan orang juga harus adil sebagaimana kita menimbang barang. Dan pengadilan Allah di hari kiamat sangat adil. Sementara amal baik dan buruk walaupun sangat kecil akan diperhitungkan. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan asbabun nuzul. Ayat-ayat ini adalah ketika Nabi berhijrah ke Madinah, didapatkan penduduk Madinah sebelum mereka masuk Islam sangat buruk dalam menakar dan menimbang. Jika mereka membeli barang, mereka ingin takarannya sempurna, tapi ketika menjual barang, mereka pun kurangi takarannya. Saudaraku, curang dalam menakar dan menimbang adalah sebuah kezaliman. Padahal Nabi mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha. Sesungguhnya darah, harta haram atas kalian. Seorang mukmin ketika dia berbuat zalim kepada saudaranya maka dia diharamkan. Begitu juga sebagaimana Allah haramkan di hari ini dan di bulan ini di negeri ini, yakni di Makkah. Amirul Mu'minin fil hadis Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, katanya, in laqita Allah Ta'ala bi 70 dhanban fima bainaka wa bain Allah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Dia mengatakan, sungguhnya seorang bertemu dengan Allah ketika dia meninggal dengan membawa 72 dosa antara engkau dengan Allah. Itu lebih ringan bagi engkau daripada engkau bertemu dengan Allah membawa satu dosa antara engkau dengan hambanya. Oleh karenanya, ada beberapa dosa yang didahulukan disegerakan azabnya di dunia. Salah satunya adalah uququl walidain dan juga al-baghyu, kezaliman di antara hamba. Saudaraku, sebagian ulama mengaitkan dengan orang yang bisa menuntut tetapi tidak mau dituntut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang jika dia membeli ingin timbangannya sempurna, tapi jika menjual dia ingin dia kurangi timbangannya.
Artinya apa yang berkaitan dengan hak dia, dia tuntut, tapi kalau berkaitan dengan orang lain maka dia anggap remeh. Maka konsekuensi ayat ini, salah satu di antaranya kalau suami yang selalu menuntut istrinya agar menjadi istri yang salihah, taat kepadanya, tidak boleh membantah, tetapi berkaitan dengan hak istri dia abai atau dia lalai, tak pernah dia bantu istrinya. Termasuk juga misalnya dalam mengurus rumah atau membantu istrinya mencuci pakaian dan memasak, atau juga dia selangkan waktunya disediakan untuk istrinya karena dia butuh sentuhan dan juga butuh kasih sayang. Tapi kadang para suami kurang perhatikan. Begitu juga kebalikannya. Kadang-kadang istri menuntut dari suaminya, dan begitulah termasuk dalam ayat ini. Saudaraku, demikian pula rakyat dan pemimpin, pekerja dan majikan. Padahal Allah mengingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka ingat atau mengira sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dan kita semua akan dimintai pertanggungan jawab. Saudaraku, auful kaila idza kiltum wazanu bil qistasil mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa auful kaila, maka sempurnakan takaran. Kemudian idza kiltum, kalau kalian menakar, lalu wazinu bil qistasil mustaqim, dan juga timbanglah dengan timbangan yang adil, yang lurus. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Semoga Allah merahmati kita. Nas'alullah ta'ala taufiq wassadad lana wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.